Oke, ready. Subhanallah. Ayam siapa, Wan? Bukan di sini. Itu masih ada yang peserta belum di mute. Oke. Masih ada peserta belum di mute. Halo, Yuk, cek. Yuk, Rita siap nggak Rita? Aku aja lah. Moderatornya? Iya. Loh, hostnya? Sama. Nggak masalah ya? Ya udah, nggak masalah. Oke, sip, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Aninda sekalian yang sudah bergabung di room kami hari ini. Dan pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir kami sebagai peserta PCT Batch 8. Jadi syaratnya harus mengimbaskan pelatihan kami kepada minimal 9 orang yang non-peserta. Dan pada kesempatan pagi ini kami akan menghadirkan 3 materi langsung karena kami sesi Zoom untuk meeting online. Untuk lebih jelasnya nanti kita serahkan ke Pak Prezal. Dan selanjutnya oleh saya sendiri ya, dan Bu Rita Kurniasih yang terakhir. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan saksikan, ya, kita akan simak penjelasan dari Pak Prezal tentang optimalisasi Zoom untuk meeting online. Baiklah, kepada Pak Prezal, SPD disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak Wawan? Ya, sangat jelas. Terima kasih, Pak Wawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para partisipan dan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang sudah bersedia meluangkan waktu dan juga meluangkan kuotanya untuk kemudian join di webinar kita, di webinar diseminasi untuk VCT Batch 8, Semolek ya. Dan ini adalah pertemuan terakhir, di mana ini adalah tugas terakhir kami ya, untuk menyampaikan apa yang sudah didapat dari pelatihan Semolek di VCT Batch 8 yang kemarin sudah berjalan kurang lebih selama 2 bulan ke belakang gitu. Dan di kesempatan pagi hari ini ada 3 materi yang akan disampaikan oleh 3 presenter yang berbeda. Jadi kami akan bertukar posisi menjadi presenter, moderator, kemudian host. Dan namun karena pada kesempatan pagi hari ini kemudian ada berita duka cita dari SMK Negeri 2 Koba, di mana mertua dari kepala SMK Negeri 2 Koba meninggal. Jadi kemudian Bu Rita saat ini sedang bertakziah ke rumah dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi mohon maaf untuk beritanya belum bisa bergabung, sementara ini nanti akan segera bergabung. Dan pada kesempatan pertama ini waktunya hanya sekitar mungkin 20 menit saja Pak Wawan, ya nggak lama ya. Semoga bisa menyampaikan banyak hal. Dan terima kasih juga yang sudah bisa menyaksikan melalui Facebook, kita live di Facebook juga yang oke, sebentar. Bentar ya, saya cek. Oke. Nah, ini muncul gambar Pak Awan jadinya. Oke. Nah, kemudian pada pagi hari ini yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan setting Zoom. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin, jadi ada sebenarnya pandemi Corona ini kemudian memberikan dampak, ada negatif dan positifnya ya. Negatifnya tentu banyak sekali dampak negatifnya, tapi ada dampak positifnya mungkin adalah bahwa kemudian kita menjadi lebih melek terhadap hal-hal yang berbau internet. Kemudian ketika selama ini kemudian internet itu hanya lebih fokus kepada hal-hal yang banyak main-mainnya, banyak senang-senangnya, tapi kemudian sekarang internet bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif begitu ya, untuk belajar juga. Nah, salah satunya adalah dengan ketika di kondisi normal kita melakukan pembelajaran tatap muka, di kondisi pandemi ini kita kemudian melakukan pembelajaran secara tatap maya, yaitu tatap muka secara maya. Nah, tatap muka secara maya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam aplikasi sebenarnya. Di antaranya misalnya kita tahu ada namanya Google Meet, ada kemudian Zoom, ada kemudian Microsoft Teams. Nah, pada kesempatan pagi hari ini yang kita akan bahas adalah
yang Zoom-nya saja, begitu ya. Nah, Zoom ini kan cenderung lebih mudah ya, karena pendaftarannya tidak terlalu ribet, sifatnya gratis, tapi memang ada keterbatasan tertentu kalau dia gratis, gitu ya. Dan aplikasinya tidak terlalu besar, bisa diinstal di handphone, bahkan di komputer, begitu ya, dan sangat-sangat memudahkan sekali. Hanya nanti yang paling penting adalah bagaimana sih mengatur agar Zoom-nya ini bisa lebih maksimal digunakan untuk keperluan pembelajaran secara tatap maya maupun meeting secara online. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oke, langsung saja ke materinya, begitu ya. Nah, sebelumnya kita bicara dulu cara install aplikasi Zoom di laptop tuh gimana sih? Nah, sebenarnya kalau install aplikasi Zoom di laptop, ini karena sudah install di laptop, jadi saya nggak bisa tunjukin screen-nya seperti apa ya. Tapi prosesnya kira-kira seperti ini. Ketika Bapak Ibu mendapatkan link seperti link seminar ini, ya itu kan ada linknya. Ketika Bapak Ibu klik dan di laptopnya tidak ada zoom-nya atau di HP-nya tidak ada zoom-nya, maka kemudian link tersebut akan mengarahkan ke kalau di komputer itu mengarahkan ke website zoom-nya, sedangkan kalau di HP dia akan mengarahkan ke Play Store-nya untuk yang Android ya. Kalau di iOS tentu ke App Store-nya begitu. Nah, tinggal install saja, maka ketika sudah terinstall, kemudian kita bisa login tanpa harus mendaftarkan alamat email, tidak apa-apa kalau untuk sebagai peserta, tapi kalau nanti mau menjadi host begitu ya, maka harus mendaftarkan email. Tapi kalau untuk peserta cukup join saja, langsung tinggal ganti nama, nah bisa langsung join, baik itu menggunakan kamera handphone atau kamera webcam di laptop maupun dengan audio. Bisa seperti teman-teman sekarang yang banyak join dengan audio saja ya. Jadi audio di mute, kemudian cukup tampilan presenter saja yang muncul begitu. Nah, itu yang satu. Nah, kemudian kita bicara tentang tentu yang paling penting adalah saya share screen dulu ya. Share screen. Screen 2. Oke. Oke. Oke, ini screen. Terlihat screen saya, Pak Wawan? Ya. Oke. Kita halaman Chrome ya. Iya, halaman Chrome. Oke, baik Bapak Ibu peserta dan anak-anakku sekalian yang berkesempatan bergabung pada kesempatan pagi hari ini, gimana caranya kemudian kita mengakses Zoom dan kemudian membuat Zoom menjadi premium. Mari kita sebentar. Oke, mari kita menuju dulu ke alamat Zoom-nya. Kita buka dulu Zoom saja atau Zoom Meeting, boleh dicari di Google, nanti akan diarahkan kepada website-nya ini, Zoom Video Conference dan Web Conferencing. Kita klik. Nah, di website ini kemudian Bapak Ibu yang harus diperhatikan bahwa kalau mau premium di website ini harganya sangat mahal gitu ya. Tapi ada beberapa keunggulannya. Kita lihat di sini. Sebenarnya aplikasinya gratis, tapi ada limitasi ya. Kita lihat di price plan di sini ya. Di mana nih? Sebentar. Ada kemudian kalau mau download Zoom-nya di sini, kita klik di resources ini, download. Nah, ada pilihan Zoom Client for Meeting. Untuk ini download dari sini langsung install. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu sudah pakai misalnya ngeklik linknya, link online, link webinarnya, nggak perlu menuju situs ini karena dia akan otomatis download. Cuma kalau misalnya kebetulan baru mau siap-siap meeting, belum punya link dari web seminar lain atau meeting lain, download saja manual di sini, kemudian lakukan instalasi seperti biasa, tinggal diklik next, selesai begitu ya. Itu untuk cara downloadnya, mudahnya seperti itu ya. Kemudian kita lihat pricingnya ya. Untuk pricing di sini ada plan and pricingnya. Nah, perhatikan bahwa ada beberapa hal yang berbeda terkait dengan penentuan harga dari Zoom. Yang pertama, kalau kita pakai yang basic ya, personal meeting yang basic, kita bisa lihat di Zoom-nya itu, di aplikasi Zoom-nya personal meeting-nya tuh di sini nih. Nah, di sini kalau SMK 2 Koba ini licensed ya, berarti ini premium. Sedangkan kalau yang basic, dia tulisannya basic di sini. Ya, ini adalah aplikasi Zoom yang untuk laptop ya. Nah, di sini. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini kalau untuk yang basic dia sifatnya free, tetapi ada limitasinya ya. Host up to 100 partisipan, jadi hanya 100 orang yang bisa ikut. Kemudian group meeting for up to 40 minutes ya. Jadi cuma 40 menit, habis itu putus gitu. Cuman kalau untuk anak-anak, untuk siswa boleh deh pakai yang ini yang gratis. Setelah 40 menit nanti join lagi gitu ya, buka lagi roomnya, join lagi. 40 menit join lagi. Biasanya kan kalau meeting kan pasti bicaranya kuota nggak terlalu lama ya, paling 1 jam lah paling ya sekitar itu. Jadi nggak lama-lama banget. Oke, kemudian untuk yang pro ini ada yang
Great for Great for Small Teams ya, small teams ini dia harganya memang luar biasa ya, $149,90 per tahun per license gitu ya. Jadi memang kalau dirupiahkan 150 dikali 15.000, wah banyak banget ya, 2 juta lebih setahunnya ya. Nah, ini tentu sangat-sangat nggak memungkinkan buat kita ya, apalagi buat guru untuk sekedar beli aplikasi Zoom lisensi 1 tahun, kemudian harus membayar semahal itu. Maka ada cara lain yang bisa digunakan agar membuat, nah ini trik-triknya ya, agar membuat akun ini menjadi apa namanya premium tapi dengan harga di bawah 100.000. Nah, gimana caranya? Caranya gampang banget. Caranya adalah ini triknya, kita buka Shopee. Nah, kenapa di Shopee gitu kan? Karena di Shopee kita bisa beli apa namanya? Beli banyak jasa yang menyediakan akun Zoom atau jasa untuk mengupgrade akun Zoom ya. Kita lihat akun Zoom secara premium menjadi premium. Lihat nih, ada banyak banget. Misalnya kita ambil yang coba kita paling murah dulu deh ya. Kita paling murah di sini kita ambil yang harga 4.500. Ini berapa sih? 4.500 itu untuk 1 jam, 3 jamnya 13.500, 6 jamnya 25.000. Jadi kalau yang kemudian mau meeting tapi cuma sekali boleh pakai ini. 1 jam, 3 jam, 6 jam ya. Nah, bisa pakai ini. Tapi kalau kemudian mau pakai untuk 1 bulan, kita cari yang lain. Yang lain misalnya, nah ini ada 1 bulan ya, untuk keperluan 1 bulan 100 peserta itu 59.000, 300 peserta itu berapa nih? 235.000, 500 peserta. Tapi kita jarang-jarang ya Zoom meeting sebanyak ini, palingnya 100 peserta aja. 100 peserta sekitar 59.000, jadi sangat-sangat murah sekali. Kalau sudah menentukan ini, kemudian jangan lupa untuk chat dulu sama penjualnya apakah ready gitu ya. Kalau sudah ready, kemudian tinggal masukkan keranjang, lalu bayar dan segala macam. Kalau untuk cara transaksi di Shopee, saya kira semuanya udah tahu ya. Cuma kalau untuk di Shopee yang satu ini, karena ini tidak ada fisiknya, ini hanya berupa license ya. Yang perlu disiapkan nanti adalah akun Zoom-nya, jadi harus punya akun Zoom dulu. Atau nanti bisa dibuatkan atau dibantu oleh si penjualnya untuk membuatkan akun Zoom kalau emang belum punya. Nah, apa namanya? Karena tidak ada fisiknya ya, dia hanya jasa upgrade license saja, maka tidak bisa membayar secara COD. Apanya mau di COD gitu ya kalau nggak ada barangnya kan gitu ya. Nah, jadi cara bikin akun Zoom Pro-nya begitu, cara premiumnya, sehingga bisa lebih murah, kemudian manfaatnya bisa terasa maksimal begitu. Dan ini termasuk legal ya. Nah, dan kemudian transaksi di Shopee juga sangat-sangat aman gitu kan. Bukan saya promosi, tapi di marketplace itu biasanya lebih aman ketimbang kita transaksi secara langsung. Kira-kira seperti itu. Nah, itu cara untuk membuat akunnya menjadi premium gitu ya. Cara membuatnya akun premium harus siapkan akunnya, username sama passwordnya apa, nanti dikirimkan ke mereka ini. Kemudian kita beli di Shopee. Biasanya saya sih baru menemukan di Shopee, saya belum menemukan di Bukalapak atau di Tokopedia. Jadi mungkin saya hanya bisa merekomendasikan untuk yang ada di Shopee begitu ya. Jadi silakan nanti kalau yang pengen Zoom premium, silakan beli akunnya di Shopee. Terserah mau yang bulanan atau yang harian begitu, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, kemudian sesudah itu apa yang harus dilakukan? Nah, setelah punya akun Zoom, berikutnya adalah akunnya sudah premium, berikutnya adalah kita akan membuat meeting gitu ya, mengatur meetingnya. Mengatur meetingnya gimana? Kita buka saja kalau di apa namanya ada di sini. Nah, kita klik di start menu ini kalau sudah terinstall, aduh nggak kelihatan. Biasanya Bapak Ibu kalau misalnya di ini, saya harus show desktop icon-nya, sorry sebentar. Oke, sangat banyak sekali. Zoom. Nah ini kalau sudah terinstall Bapak Ibu, semoga cukup kelihatan terbesar ya. Ini biasanya di desktopnya akan ada aplikasi Zoom seperti ini. Nah ketika terbuka, tampilannya adalah seperti ini nih. Ini tampilannya nih, tampilan dari aplikasi Zoom-nya. Bagaimana kemudian kita harus membuat meeting. Nah, cara membuat meetingnya gimana sih? Cara buat meetingnya sih sederhana. Sebenarnya kita tinggal bikin schedule. Nah, ini keuntungannya kalau kita kemudian premium adalah kita bisa membuat schedule meeting gitu ya. Misalnya kita akan membuat meeting nih, gimana topiknya apa? Misalnya belajar dari mana saja gitu ya. Dari mana saja. Nah, tanggal berapa mulainya? Hari apa nih? Misalnya hari Rabu, mungkin nanti jamnya jam 12 misalnya ya, atau jam 1 misalnya kita buat. Jam 1 siang, jam 13.00. Lalu durasinya berapa lama? Gitu. Durasinya ya. Ya, tampilan di saya masih nggak ada ya? Yang sama ya. Kita stop dulu atau di screen ulang. Sebentar. Saya nggak bisa lihat soalnya.
Oke, Yang setting jam tadi belum. oke, ya setting ya. Share Ya. screen, manakah dia? Screen 2, share. Muncul nggak Pak Zam? Schedule meeting. Ya masih loading kayaknya. Ini yang pertama tadi. Masih yang pertama ya. Berarti Ya. nggak bisa sepertinya nggak bisa nge-share Zoom sendiri. Berarti saya akan share OBS-nya saja kalau gitu. Sebentar. Tampilannya agak mengecil nggak apa-apa ya. Kecil banget tapi. Sebentar, saya stop share screen-nya. Share lagi. Saya akan share OBS-nya saja. Share. Kelihatan Pak Awan? Ya. Kelihatan ya? Ya, Tapi lumayan, gambarnya ya. kurang jelas ya, karena kecil ya. Ya, dibantu dengan penjelasan mungkin, Pak. Tadi waktu penjelasan ya. Oke. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke. Mohon maaf karena kita nge-share Zoom di aplikasi Zoom, jadi memang sepertinya tidak bisa ditampilkan. Seharusnya nge-share mungkin harusnya dengan rekaman lebih tepatnya ya. Ini karena nge-share Zoom pakai aplikasi Zoom, jadi kendalanya seperti itu. Jadi saya terpaksa harus menggunakan OBS. Agak kecil ya tampilannya ya. Oke, agak kecil tampilannya, nggak apa-apa. Kemudian, nah nih, kita pertama tadi topiknya apa, kita ketik di sini, kemudian startnya kapan, jam berapa, durasinya berapa lama. Kalau premium mau bebas-bebas aja, mau berapa lama, mau 24 jam juga silakan-silakan aja begitu ya. Lalu ada tulisan recurring meeting. Ini kalau meetingnya berulang. Kalau meetingnya berulang, kamu boleh dicentang, gitu ya, Bapak Ibu boleh centang. Tapi kalau nggak berulang, ini berulangnya misalnya besok mau mulai jam 9, besok mau mulai jam 9 juga, besoknya lagi jam 9 juga begitu ya. Di jam yang sama, di hari berbeda, pakai recurring meeting begitu. Silakan dicentang ini. Kemudian time zone-nya pastikan di Bangkok ya, Bangkok, Hanoi, Jakarta, ini satu time zone. Kemudian meeting ID-nya gimana? Meeting ID-nya subhanallah luar biasa, ada yang dangdutan. Pak Wan bisa bantu, Pak Wan? Ya, lagi dideteksi. Mohon kepada peserta. Ya, sepertinya sudah terdeteksi, Pak. Silakan dilanjutkan. Ya, sebenarnya sudah di-unmute dari awal ya, tapi memang sengaja dibuka ini. Emang luar biasa sih. Sebentar. Ya udah, silakan, Pak. Oke, siap. Oke, ya. Biar saya yang tangani, Pak. Oh iya, di sini. Oke, siap. Oke, terima kasih troll. Ketahuan siapa orangnya, Pak. Biar aja, nanti kita selesaikan di belakang. Oke ya. Baik, kemudian berikutnya adalah kita akan menggunakan. Aduh, sorry Pak Awan, saya stop dulu Pak Awan. Ini Matias nih ya. Resikonya mengundang siswa untuk ikut join seperti ini sebenarnya sudah disetting, tapi memang agak sebentar karena share screen saya dikacaukan tadi. Harus. Oke. Oke, sudah clear. Aman ya Pak Wan ya? Ini dari mana ya? Perros hijueputas. Yang Ali jangan dikeluarin aja. Sudah saya remove satu, tapi masih ada suara-suara aneh ini. Si Sarah ya? Iya. Sarah. Oke, kita remove ya. Oke, di-kick aja, mengganggu jalannya kegiatan. Terima kasih sudah bergabung untuk menjadi pengacau ya. Sebenarnya sudah di-mute tadi sebenarnya dari settingan awalnya, tapi mungkin ada yang lolos gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ya. Memang luar biasa. Kemudian meeting ID kalau saya lebih senang pakai personal meeting saja. Biasanya setiap
akun Zoom punya personal meeting dan ini tidak berubah ketimbang pakai generate automatically. Kalau generate automatically ini biasanya meeting ID-nya berubah-berubah. Jadi saya lebih suka pakai personal meeting ID yang sudah tersedia di sini agar karena biasa satu akun satu meeting ID jadi nggak berubah-berubah terus gitu. Kemudian passwordnya apa? Misalnya mau password untuk masuknya apa? Kasih aja yang mudah-mudah, jangan kasih password yang susah-susah ya, kecuali memang ini sifatnya private meeting begitu ya. Kalau private meeting mungkin passwordnya agak susah nggak apa-apa, tapi kalau untuk private yang private lagi, untuk seminar yang sifatnya umum pakai aja password yang mudah-mudah saja. Terus ini harus diperhatikan, jika bagian waiting room ini dicentang, maka peserta yang join itu harus mendapatkan izin dari admin untuk bisa join ke dalam seminar. Atau Maaf Pak Rizal, bisa di share screen lagi? Ya. Oh iya, sorry ya Allah, kelupaan lagi. Oke, ini meeting sudah di-lock ya, jadi tidak bisa menambahkan lagi. Oke, siap. Silakan dilanjutkan. Siap. Kehilangan konsentrasi. Oke, siap. Nah, ini sekarang kita balik lagi ke meeting ID tadi ya. Jadi kalau saya lebih suka pakai personal meeting ID agar tidak berubah meeting ID-nya. Terus passwordnya bebas, tetapi usahakan agar passwordnya ini lebih mudah untuk diingat, ya, kecuali memang itu sifatnya private untuk private seminar begitu ya. Kemudian di sini ada waiting room. Nah, jika kemudian hostnya menginginkan agar setiap peserta yang ikut dalam seminar itu mendapatkan izin, maka klik waiting room-nya. Jadi sebelum join, mereka akan menunggu di waiting room untuk kemudian diizinkan oleh admin untuk join ke dalam room. Tetapi jika kemudian adminnya tidak mau repot-repot atau biar semua orang boleh ikut kok, ya udah lepas, jangan dicentang waiting room-nya, ya. Jangan dicentang waiting room-nya dan juga jangan dicentang only authenticated user can join, ya. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya ini dicentang, maka hanya orang-orang yang punya akun Zoom saja yang bisa join, yaitu yang mereka-mereka yang mendaftarkan emailnya dan punya username dan password gitu ya. Tapi kalau yang orang kita menginginkan agar semua orang bisa ikut tanpa harus mendaftar di Zoom dulu, ya jangan dicentang di sini. Kemudian nah ini settingannya video. Jika kita setting videonya hostnya on, maka begitu seminarnya jalan, hostnya videonya akan on. Sedangkan kalau kita setting off, maka video hostnya akan off. Lalu partisipannya, nah kita akan mematikan untuk partisipan, biar partisipan cukup join pakai suara saja atau cukup lihat saja, tidak perlu videonya, maka kita pilih off. Nah, tapi kita biarkan di sini on saja. Nah, audionya kita pilih telepon dan komputer audio. Lalu yang ini kalendernya bisa diabaikan, nggak apa-apa. Nah, ini yang paling penting nih, yang seperti kejadian hari ini ya, advance option. Nah, ini advance option-nya yang penting. Pertama, allow participant to join anytime. Allow participant to join anytime, kita centang. Terus ini mute participant upon entry. Jadi mute participant. Jadi setiap masuk otomatis partisipan menjadi mute ya, suaranya tidak ada begitu ya. Ini kalau pakai centang ini ya. Kemudian yang terakhir adalah automatically record meeting. Nah, gini. Record meeting di Zoom ada dua macam. Yang pertama adalah record meeting secara lokal dan yang kedua adalah record meeting secara cloud. Nah, buat yang lebih mudahnya yang mana? Kalau saya sih lebih suka lokal ya, karena setelah Zoom-nya selesai, filenya sudah tersimpan di komputer. Tetapi untuk yang kemudian jaringannya mungkin tidak cukup baik, saya menyarankan mungkin pakai in the cloud saja recordnya ya. On the cloud. Jadi begitu meetingnya start, dia langsung tersimpan di cloud di Zoom sana. Jadi nanti pada saat selesai meeting, kemudian Bapak Ibu akan diberikan link untuk download ya, download hasil dari webinarnya. Biasanya sih kalau kita lihat ada di sini nih. Nah, ada di sini nanti ya. Saya tunjukin deh. Nah, jadi kalau saya pilih yang locally. Kalau sudah kemudian kita save ya. Ya. Kemudian kita lihat di sini sudah ada sudah ada Nah, ini meetingnya ya. Belajar dari mana saja. Oh, sorry. Nggak kelihatan ya. Sebentar. Oh, share screen-nya ke situ. Oke. Oke, sebentar saya share lagi.
Oke, ini adalah hasilnya tadi, ada belajar dari mana saja, begitu ya. Kemudian kita lihat di bagian meeting invitation-nya, kita buka ya. Ini adalah meeting invitation-nya. Yang kita perlukan adalah ini linknya, kemudian ada meeting ID sama passcode-nya. Ini aja, yang lainnya sih menyesuaikan saja. Bisa di copy, kemudian nanti bisa dibuat short link, nanti akan diberitahukan oleh Pak Wawan atau Bu Rita untuk terkait dengan short link dan segala macamnya, begitu ya. Nah, kemudian ketika sudah melakukan apa namanya meeting, lalu apa yang harus disetting? Nah, apa yang setting misalnya tadi seperti penggunaan apa mute dan segala macamnya, penentuan host dan co-hostnya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu kemudian menggunakan akun premium gitu ya, akun premium, maka Bapak Ibu akan bisa menentukan, ada istilahnya host dan co-host begitu ya. Jadi seperti saya saat ini dibantu oleh Bu Rita dan Pak Wawan sebagai co-host, sehingga ketika ada hal-hal lain saya cukup menyampaikan materi, tapi Bu Rita dan Pak Wawan yang akan mengatur lainnya. Ini ada co-host dan host, dan ini hanya ada di fitur premium. Di fitur non premiumnya tidak ada begitu ya untuk host dan co-hostnya gitu kira-kira. Jadi kalau banyak sekali keuntungan yang bisa bisa dimanfaatkan ketika kita sudah menggunakan akun premium. Dan makanya itu saya sarankan tadi untuk beli aja di marketplace seperti Shopee begitu ya, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kemudian untuk keperluan seminar besar, baik itu untuk bekerja ataupun untuk mengajar, ini sangat-sangat efektif sekali gitu. Oke, gitu aja Pak Wan, mungkin materi saya. Kira-kira 20 menit sudah berjalan. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika kurang maksimal karena ternyata kita tidak bisa share layar Zoom di aplikasi Zoom sendiri begitu ya. Oke, saya silakan Pak Wawan. Terima kasih Pak Brizal sudah menyampaikan materi terkait Zoom. Materinya nanti mungkin kalau misalnya tadi terpotong bisa disaksikan ulang melalui YouTube ya Pak Brizal ya. Ya, siap. Oke, selanjutnya kami serahkan Bu Rita karena materi berikut yaitu tentang cara membuat flyer dari Canva ya. Oke Bu Rita, silakan. Oke, baik, terima kasih. Apakah suara terdengar Pak Wawan? Ya, sangat jelas. Sebenarnya kalau Canva ini Pak Wawan yang buat saya ya, flyer ya, materinya. Iya, flyer. Ya. Materi keduanya akan disampaikan oleh Pak Wawan sebenarnya. Saya terkait dengan presensi di Google Form. Untuk sebelum kita jalan dulu, Pak Abrizal tolong saya jadikan co-host Pak Abrizal. Ya Bu Rita, mohon maaf. Ya. Mohon pengantarnya agar saya bisa. Ya, sebentar. Ini saya minta jadikan. Oke, sudah. Oke, baik anak-anak dan rekan-rekan sejawat. Materi berikutnya adalah materi dari Pak Wawan terkait dengan pembuatan flyer, shortcut link dan barcode. Nah, bagaimana cara kita membuat flyer menggunakan Canva, bagaimana membuat short link, dan bagaimana menggunakan barcode, nah akan disampaikan oleh Pak Wawan. Materi ini sangat menarik dan baru-baru ini sangat booming karena kita sering menggunakan media online sebagai sarana webinar atau sebagai pembelajaran di online. Nah, ini penting sekali diketahui bagi kita sebagai pendidik ataupun anak-anak pun nanti yang akan mencoba membuat room. Nah, ini setelah kita membuat Zoom, maka kita harus atau setidaknya kita punya flyer sebagai sarana untuk promosi. Nah, materi berikut akan disampaikan Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Baiklah, terima kasih Bu Rita. Kita mulai saja biar waktu efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih ya kepada seluruh Bapak Guru sekalian dan juga para siswa yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Dan hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan cara membuat flyer dari Canva ya, dengan melalui Canva, terus short link dan juga QR code. Baiklah, saya akan share screen. Tolong Bu Rita gimana? Baru loading, Mbak, kayaknya. Iya. Diulang lagi Pak Wan mungkin? Iya.
Sudah dijadikan co-host, Bu Rita? Saya sudah. Sudah. Sebentar, saya. Ya. Ya, mohon maaf, tetap menunggu. Ini kita mencoba share screen. Ya. Waiting. 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 Masih ini Pak, masih loading. Masih belum terlihat. Ya, PPT-nya kok nggak muncul ya? Bisa saya bantu, An? Dikirim. Saya coba share screen dari sini. Ya, tunggu sebentar, kita akan kirim. Ya. Ya, sambil menunggu kepada para hadirin yang ada di room. Flyer sendiri merupakan media untuk kita promosi ya. Setelah tadi Pak Frizal sudah men-setting room, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus promo gitu. Agar webinar kita berjalan menarik dan lancar, maka harus ada media promosi. Nah, media promosi inilah yang wajib kita share ya, wajib kita share kepada halayak ramai agar nantinya acara kita itu diketahui orang. Nah, akan sangat tidak menarik apabila nanti materi kita itu tidak ada yang tahu, yaitu sangat-sangat disayangkan. Apalagi mungkin kita sudah mempersiapkannya dengan matang. Ya, saya masih mencari. Sudah di-share? Sudah di ini, Pak? Lagi dicari, Bu. Oke. Ya, di grup, Bu. Tolong dicek di grup. Siap. Belum sampai, Pak. Kayaknya memang kendala sinyal ini. Oke, sekarang saya share sendiri, Bu. Coba saya share sendiri. Gimana, Bu, sekarang? Oke. Nah, ini Pak sudah muncul, Pak. Sudah. Baiklah, jadi kita mulai dengan Canva, melalui Canva, shortlink, dan QR code. Nah, dengan Canva, keunggulannya yaitu kita tidak harus install aplikasi seperti Photoshop ataupun CorelDRAW, jadi kita cukup menggunakan Canva. Jadi keunggulannya yaitu kita tidak perlu install aplikasi, hanya sign in ya, kita login ke Canva ini. Cuman kekurangannya Canva ya tidak terlalu lengkap seperti Photoshop, CorelDRAW. Link nanti harus kita buat peserta webinar kita. Dan orang itu agar langsung terhubung ke roomnya. Jadi, nah ini contoh-contoh dari flyer ya yang sudah saya buat melalui Canva. Ini dulu waktu kita pelatihan saya buat. Ini contoh-contohnya dan cara buatnya sangat mudah. Nanti insya Allah akan kita demonstrasikan. Nah ini juga ya ada 4 yang saya buat dalam pelatihan ini. Kita juga selain buat flyer bisa juga membuat seperti header ya. Bisa digunakan, nanti ini akan disampaikan oleh Bu Rita secara lengkap apa fungsinya dan cara buatnya sama, itu sangat mudah ya. Nah, ini shortlink itu kita bisa menggunakan bitly.com dan banyak juga sebenarnya yang lain, tapi saya di sini lebih menggunakan Bitly saja. Ini contohnya para hadirin sekalian yang ada di room, kan panjang nih ya, HTTP, Zoom, ini panjang sekali, sangat rumit. Bayangkan apabila calon peserta nanti harus tik ini atau mencari ini, maka kita gunakan shortlink menjadi seperti ini. Bitly diseminasi PC batch 8. Nah ini keunggulannya kita bisa tulis dengan yang kita inginkan. Bahkan kalau mau itu bisa kita tulis nama sendiri, tapi kan terlalu ini ya, sepertinya terlalu apa ya, terlalu lebay lah ya kalau nama sendiri. Jadi kita gunakan judulnya. Dan ini bisa kita gunakannya rapat, bentar lagi kan Ramadan, misalnya rapat buka bersama, atau misalnya rapat kelas, rapat OSIS. Nah ini kita bisa ganti namanya. Dari yang panjang ini menjadi seperti ini. Pak Awan ini sudah slide keberapa Pak Awan?
Mohon maaf, tadi yang berapa, Bu? Ini kayak yang kamu empat ini. Oh, yang short link sudah? Belum. Coba diklik dulu, Pak Wan. Yang ini gimana, Bu? Ini baru. Kalau di saya itu masih keempat, Pak. Kalau di saya masih yang keempat. Atau mungkin di yang lain sudah muncul di peserta yang lain. Ya, Pak Brizal, informasinya. Sekarang gimana, Bu? Sekarang masih di 4, Pak. Masih di header. Oh ya, mohon maaf. Nanti saya stop sharing dulu, kemudian saya ulangi ya. Sharing lagi ya. Belum berjalan. Ya. Oh Belum iya. ya. Sekarang gimana, Bu? Nah, oke, Pak. Oke, sip. QR code. Ini aja, tidak usah full sepertinya ya. Iya, begitu aja nggak apa-apa, Pak. Ya, tadi sampai mana? Sampai yang ini ya, header QR ya? code. Ya, tadi header, kemudian QR code, shortlinknya yang ini. Ya, ini short link, kita singkat saja, ini menggunakan Bitly. Sebenarnya banyak juga yang lain ya, seperti Pak Brizal, mungkin Intipin atau apa. Jadi saya menggunakan Bitly. Nah, bayangkan calon peserta di room kita harus mengetik seperti ini, akan sangat ribet. Makanya kita short saja, short itu pendek, linknya itu ya link. Jadi short link itu maksudnya shorten link itu linknya menjadi pendek. Jadinya seperti ini. Diseminasi PCT batch 8. Ini keunggulannya bisa kita ketik dengan yang kita mau ya. Seperti saya sampaikan tadi, misalnya rapat OSIS, rapat kelas, misalnya rapat rencana buka bersama nanti ya. Nah, ini bisa kita gunakan di sini. Jadinya jadi simple. Atau terkadang kita para calon peserta dia lebih menggunakan QR code seperti ini. Ini lebih mudah karena langsung scan. Di sini ada yang biasa warna hitam, tidak ada variasi. Sampaikan juga ada yang variasi. Kadang-kadang kita kan ada yang hobi yang agak-agak estetik gitu ya, ada yang warna, ada tulisan seperti ini. Baiklah, saya akan demonstrasikan sedikit bagaimana cara membuat layar ya. Bu Rita, mohon informasinya. Saya akan menuju Google Chrome. Ya, belum muncul, Pak. Gimana, Bu? Belum. Coba stop share, kemudian share lagi, Pak. Karena mungkin masih yang di lock-nya. Ya. Ini gimana, Bu? Nah, oke. Sudah, Pak. Ya, baiklah kita langsung ya. Kita misalnya katakanlah kita buka baru di sini. Nah, kita mulai dari awal. Jadi caranya kita klik saja Canva, ya, canva.com atau Canva Indonesia, biar bahasanya Indonesia. Nanti kita klik seperti ini. Nah, kita pilih yang paling atas saja, kolaborasi dan buat desain. Kita klik, ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena saya sudah sign in di sini sebelumnya, maka yang muncul selamat datang Wawan. Nah, jadi kita syaratnya harus daftar dulu, itu sangat mudah. Nanti setelah dapat akun seperti ini ya, jadi jangan lupa untuk sign in. Karena sudah ada, nanti selamat datang Wawan itu tampilannya. Di sini ada beberapa, nah ini ada yang sudah disediakan oleh Canva. Jadi di sini bukan hanya untuk flyer, jadi untuk siswa sekalian yang hobi berkreasi, ini ada presentasi, mungkin nanti saat ada pelajaran bisa presentasi, ada poster, ada logo, infografis, ada kirim Instagram ya, Instagram berita ya, ada sertifikat, brosur, proposal, bisa di Canva, diagram, ya kartu, bahkan nanti mungkin yang ada niat untuk menikah bisa desain sendiri, dengan cetaknya ya di lain. Papan tulis online, sampul buku, selebaran, laporan presentasi, video, label. Nah, ini sangat-sangat menarik. Apalagi yang hobi berpetualangan di Instagram. Nah, ini undangan ya. Ada rencana pembelajaran, media sosial, animasi. Ini sangat lengkap. Delay kayaknya Pak. Nah, kalau ya. Share screen-nya kayaknya delay. Delay ya. Iya. Masih di apa namanya? Share screen yang template utama ini, Pak. Yang Bapak udah pernah bikin. Cara cepat naik pangkat. Ya, ya.
Nanti saya ulang Bu ya. Ya. Ini gimana Bu? Ini masih yang Bapak tadi yang muncul yang cara cepat naik pangkat. Cara cepat naik pangkat masih Ya. di situ Pak. Oh Masih ya, di situ. sudah jauh-jauh ya. Mohon maaf ya untuk Nah, ini sudah nih Pak. kalian. Oke. Ya, Oke. kita sepertinya Sudah. menggunakan satu file ya. Sepertinya harus bongkar pasang. Baiklah kita ulang ya. Di sini harus sign in dulu. Jadi tampilannya selamat datang gitu. Nanti kita harus sign in, itu gampang lah. Saya yakin semuanya bisa. Dan nanti ini bisa digunakan untuk lewat video, presentasi, poster, logo. Nah, ini ya tinggal di seperti tadi ya, Instagram, ada sertifikat, kartu, latar belakang, presentasi, wallpaper, papan tulis online, ini sangat banyak. Jadi ini sangat menarik dan sangat kekinian. Saya sendiri senang berpetualangan di Canva ini karena relatif mudah dan tidak perlu install. Nah, di sini desain kalau kita sudah sign in, ini yang pernah saya buat, jadi seperti ini tampilannya. Ya, ini awalnya ya, awal saya buat dulu sangat standar gitu. Tidak asik dilihat ya, yang ini. Oh ya. Terus ada presentasi, di bawahnya ada kirim Instagram. Sampaikan tadi ini sangat menarik. Silahkan berpetualangan bagi Bapak Ibu, terutama bagi siswa biasanya hobi berkreasi di sini ya. Baiklah, di sini langsung saja kita buat desain, kita akan buat seperti ini. Nah, gimana berita kelihatan? Iya, oke Pak, lanjut Pak. Nah, seperti ini kurang lebih karena ini tipe yang nah kita ulang. Gina berita gimana ini? Bisa terlihat? Aman Pak? Ya, kita buat desain di sini paling kanan atas, kita buat desain saja. Nah, di sini ada pilihan sangat banyak, tinggal kita klik saja ya. Ada 4. Nah, flyer itu identik dengan 4. Yaitu ukurannya 21 kali 29 7 cm. Atau kita ukuran khusus kalau mau seperti ini ya. Kita klik ukuran khusus, kita klik. Nah, ini bisa misalnya 21 29 4. Bisa juga pakai pixel untuk header yang tadi. Nah, kita gunakan yang ini ya. Yang 4 tampilannya akan seperti ini. Nah, kosong. Ini adalah layar. Nah, ini adalah layar kerja kita ya. Ini masih putih. Nah, bagi para peserta hadirin yang ingin background-nya tidak polos, silakan dipilih seperti ini ya. Jadi agar lebih banyak gitu, bisa silahkan dipilih. Nah, tapi di sini kita akan gunakan yang polos saja, ya, yang warna putih. Nah, di sini yang harus kita buat yang pertama yaitu judul, ya, judul webinar kita apa. Nah, misalnya untuk membuat judul, kita ke sini di sini ada teks, ya. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada template, ini sudah disediakan oleh Canva sendiri. Kita juga bisa browsing di sini apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita membahas tentang membuat flyer, maka kita klik saja flyer di sini. Misalnya kalau kita ingin membahas tentang pendidikan, kita bisa klik di sini. Pendidikan nanti akan muncul. Nah, ini. Ya, izin Pak Wawan. Ya. Belum bergerak tampilannya. Sepertinya delaynya cukup parah ya untuk kayaknya share screen. Kalau online begini ya kendalanya. Ya, yang sekarang sampai mana ya? Sekarang masih di yang ukuran khusus itu loh, Pak. Ukuran khusus ya. Oh. Sekarang gimana, Bu? Belum, Pak. Belum bergerak. Belum juga. Ya, mohon maaf pada peserta hadirin, kita akan kita coba satu saja, kita kirim ulang ya. Gimana Bu Rita? Nah, oke Pak, silakan dilanjut. Kita langsung ya, langsung saja.
Ini gimana, Bu? Nah, itu yang dari sini nih Pak belum mau bergerak gitu. Yang Belum dari mau milih, bergerak. ya dari milih ini, milih ukuran. Iya. Atau langsung ke flyer aja Pak? Langsung buat Iya, desain ke flyer. flyer aja, ya. Ya, ini sudah dari tadi. Cuman nggak bergerak gitu ya. Flyer aja, Malah langsung kita, ya. Gimana, Bu? Sekarang? belum juga, belum Belum juga juga. bergerak. Oke lah, kita ke sini aja. Kita ambil yang sudah ada seperti ini, ya. Gimana, Bu Rita? Belum juga. Belum juga. Refresh dulu mungkin Pak Awan. Ya. Kalau entire gimana ya Pak Prizal ya? Atau Chrome saja ya? Coba share screen-nya saja Pak. Jadi tidak usah aplikasinya, tapi langsung ke layar, seluruh layar aja. Iya, ini sedang diusahakan. Ya, gimana ini? Ini Ya, masih sekarang gimana? Ini masih Chrome ya? Masih Chrome Ya. bergerak. Sekarang gimana Pak? Masih belum ada gerakan apa-apa. Ya, belum ada. Dicoba share seluruh layar ya. coba. Ya, share seluruh layar ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para hadirin. Kita coba entire aplikasi window ya. Nah, oke. Sip, sepertinya berjalan. Berarti kita ulang dari awal ya. Ya. Ya kan Pak Indonesia, kita pilih yang atas. Tolong informasinya jika ada kendala Pak Prizal dan Bu Rita. Oke, siap Pak. Siap. Oke, ini buat desain kita pilih tadi A4. Ya, kita pilih A4. Nah, di sini ada template. Ya, ini silahkan dipilih misalnya pendidikan atau misalnya siswa perkantoran ya. Di sini ada office, kita klik office, kita enter. Nah, bisa untuk menjadi semacam fotonya, foto pemanisnya gitu ya. Nah, di bawahnya ada unggahan. Ini yang sudah kita unggah sebelumnya. Di sini ada beberapa yang sudah saya unggah. Nanti fungsinya kita dalam mendesain ya. Nah, foto kan oleh mencari di sini. Misalnya tentang office tadi ya, misalnya siswa perkantoran. Nah, ini banyak sekali sebagai semacam pengantar ya, yang manis itu, sebagai fotonya. Nah, elemen ini sangat banyak, nanti akan kita gunakan, kita jelaskan satu-satu, karena ini yang ciri khas Canva sepertinya di elemen ini. Terus teks untuk menulis judul, yang pasti harusnya ada judul ya, ada juga audio, video, dan lain-lain. Baiklah, kita mulai dari foto, kita akan membuat misalnya tentang cara cepat pangkat, karena pangkat itu tentang karir, kita usahakan bahasa Inggris saja, jadi agar banyak pilihannya. Nah, jadi banyak sekali yang karir. Nah, kira-kira mana yang akan kita pilih? Atau nah, seperti ini akan muncul. Nah, kita pilih. Nah, karena dulu saya sudah milih karir ini, foto yang ini, maka kita perbesar. Ya, kita perbesar dulu 50. Nah, kita pilih yang ini saja. Foto kita geser ke sini akan seperti ini langsung. Nah, kemudian kita sesuaikan, kita geser ya. Untuk memperbesar mengecilkan, kita gunakan sudut yang paling ya, sisi sudutnya, jangan di tengah seperti ini. Karena nanti akan mengubah pixel. Dan begitu juga foto kita kalau misalnya kita copy paste ke Microsoft Word, nanti wajah kita yang ideal malah nanti seperti cabai, itu yang tadinya cabai malah seperti kurus itu. Nah,
Ini kita geser ke atas saja. Sedangkan yang bawah, yang tengah-tengah ini untuk mengcrop seperti ini ya. Jadi crop, dipotong. Sepertinya ini cukup ya, karena kita masih menyisakan ini nanti ruang kosong. Seperti ini sudah. Nah, karir karena judulnya naik pangkat, maka kita isi tentang karir dia. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi ada unggahan. Nanti kan kita ada sponsor ya, misalnya di sini kalau ini yaitu ada PCT seperti ini. Nah, jadi nanti misalnya kelas, misalnya SMK Negeri 2 Koba, logonya bisa disimpan di sini, kita tarik ke sini. Nah, di sini karena PCT, ya kita simpan di sini. Ya, terserah, ini bebas ya, ini pilihan. Jadi biar terlihat estetik saja, kita simpan di atas, menandakan bahwa ini momennya PCT batch. Terus selanjutnya, nah karena ini menggunakan Zoom, ini juga sudah diunggah sebelumnya, maka kita tinggal tarik ke sini. Kita sesuaikan besar kecilnya. Nah, kita simpan saja di sini. Nah, biar menarik, menandakan bahwa ini. Nah, selanjutnya yang harus ada itu yaitu judul. Nah, untuk teks nanti kan teks ini banyak ya, ada judul, ada pemateri. Nah, kita ambil satu saja untuk efisien waktu. Nah, kita pilih di sini, ini ada yang besar, yang kecil, atau di bawah ini sudah ada yang disediakan oleh Canva. Nah, kita pilih saja di sini misalnya. Nah, nanti otomatis ada di layar kerja kita. Kita tulis saja judulnya, misalnya ini kan webinar ya. Kita ketik webinar, di bawahnya misalnya cara cepat naik pangkat. Nah, ini bisa diatur rata kanan, rata kiri di sini ya, kita klik. Nah, di sini bisa diatur. Dan untuk memperbesarnya kita cukup tinggal klik poin plus dan minus saja. Nah, kita kira-kira sebagaimana itu terserah. Tapi sepertinya ini cukup, dan biar lebih berwarna ya, ini kita biar lebih berwarna, kita pilih di sini, kita klik dulu. Nah, di sini banyak pilihan warnanya. Itu terserah mau warnanya apa ya. Biru misalnya, hijau, kita pilih yang biru saja. Kita bold. Misalnya kita ingin di boldnya di bagian ini misalnya ya, angkat. Nah, karena mungkin kita ingin agak beda, kita bisa warnai yang berbeda. Misalnya pangkatnya kita kasih merah, nah, biar agak berbeda. Nah, ini untuk selanjutnya perlu dijelaskan, misalnya nama pemateri dan lain-lain. Yang ingin saya tekankan yaitu kita perlu menambahkan foto ya, dalam acara itu ada foto pematerinya siapa, moderator siapa, dan hostnya. Nah, sebelumnya, nah ini karena satu lagi, ini PCT Batch ini adalah sponsorship-nya, pendukungnya, maka kita simpan di bawah saja. Ya, seperti ini. Nah, seperti saya katakan tadi, kita ambil satu saja, yaitu misalnya foto ya. Foto kan harus ada. Kita ambil di elemen ini. Nah, kita pilih yang bagian, nah ini, bingkai. Jangan yang bentuk, jangan stiker, tapi yang bingkai. Ada yang segi 4, ada persegi ya, ada yang kubus, ada yang bulat. Nah, kita pilih saja yang bulat ya. Kita tarik seperti ini, sesuaikan besar kecilnya. Nah, karena 3 yang akan mengisi pematerinya, bisa tarik langsung ya dari menu ini, atau bisa kita copy paste. Kita shortcutnya Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini foto karena sebelumnya sudah diunggah ya. Nah, kita tinggal unggah. Nah, misalnya ini foto saya, foto Pak Farizal, dan foto Bu Rita. Ya, kita tarik saja ke sini. Nah, tinggal kita tarik ke bagian mana yang ingin kita simpan, lepaskan saja. Untuk menyesuaikannya, kita klik 2 kali ya, tinggal geser. Kira-kira sudah belum? Ya, kalau sudah, lepaskan. Oke. Sama yang lainnya juga sama, klik 2 kali, sesuaikan foto Pak Farizal. Ya. Klik 2 kali, sesuaikan. Nah, ini kita tidak standar ya, karena waktu juga tadi banyak macetnya, jadi kita percepat.
Cuman ada poin yang penting yang harus disampaikan di sini di teks itu kan kadang-kadang ada yang bitly tadi ya, judul kedua. Nah, di sini kita simpan untuk short link-nya. Untuk membuat short link, nah ini sepertinya harus share ulang nih Pak Rizal ya. Nah, kita ambil saja misalnya short link-nya yang ini ya, yang ini. Nah, ini kan masih panjang. Ini kita asal-asal saja dulu. Nah, short link-nya masih panjang. Kita akan coba buka di shorten link. Mohon informasinya Bu Rita, terlihat Aman, tidak Pak. ya? Lancar. Ya. Lancar. Ya. Biar cepat ya, kita tulis shorten link. Nanti akan banyak pilihan. Shorten link URL itu linknya yang kita pilih. Nah, ini akan muncul bitly. Banyak pilihan, jadi kita pilih yang bitly saja. Nah, kita tadi misalnya milih yang asal-asalan ya. Mana tadi ya? Gimana Bu Rita? Bisa Pak, terlihat? Bisa. Ya, ini bitly-nya ngambil di mana? Nah, misalnya ini ya. Iya, itu aja Pak. Bitly-nya ya ini. Kita pilih ini aja, create aja, langsung kita paste long URL. Nah, ini yang masih panjangnya. Nah, nanti akan seperti ini ya. Webinar cara ya. Nah, atau webinar PCT ya, ini terserah. Ada bitly-nya. Nah, bitly mungkin terlihat 20 EEFK. Biar lebih mudah, nah ini kita ganti saja, misalnya karena ini webinar naik pangkat, karena judul pelatihannya PCT _pangkat. Kita save. Nah, kemudian kita copy di sini, ya. Kita copy, kita balik lagi ke sini. Gimana Berita, aman? Aman Pak. Ya, kita paste di sini. Nah, jadinya seperti ini, kan lebih mudah ya. Nah, kita simpan di sini. Karena ini judulnya tadi link ya, kita tulis saja link biar tidak bingung. Nah, misalnya link webinar ya, link meeting biasanya, link meeting. Nah, untuk penempatan itu kita sesuaikan saja, dan untuk warna pun kita pilih biar beda, misalnya kita pilih merah. Oke. Nah, terus tadi satu lagi barcode ya, QR code. Nah, QR code kita ambil yang dari sini saja karena sudah ada, kita copy paste ya, Ctrl C, kita buka QR code generator seperti ini. Nah, terlihat Berita QR code generator, kita klik. Nanti dua teratas akan muncul seperti ini. Kita akan coba dua-duanya, kita open di new tab link. Apa sih bedanya ya? Nah, kita coba yang pertama yang ini ya. Nah, kalau ini copy linknya, tinggal paste di sini. Nah, sudah dapat seperti ini. Dia sudah ada, cuman dia standar sekali, dia tidak ada warna, tidak ada tulisan. Nah, nanti kita save seperti ini ya, ada PNG, CVG, dan IFS. Kita pilih aja PNG, kita save. Nah, nanti akan terlihat di sini paling bawah kalau sudah. Nah, kita buka show in folder. Ya. Nah, nanti akan muncul ya di foldernya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada show in folder. Nah, yang kedua kita coba yang lebih mungkin agak beragam ya. Kita paste di sini, masih loading. Nah, di sini apa bedanya? Di sini ada tulisan, artinya hanya beda di selera saja. Misalnya shape-nya juga ya. Nah, juga warnanya kita ganti biar lebih menarik. Nah, setelah kita yakin baru kita download di sini. Ya, oke, kita download. Tadi sudah ada. Nah, kita kembali lagi ke ini ya, kita. Nah, anggap saja tadi sudah ada, kan sudah
diunggah ya, kita ambil diunggah. Nah, karena tadi di-download, cara mengunggahnya kita klik unggah. Ini ada beberapa perangkat, ada Facebook, Google. Kita pilih perangkat. Nah, jangan lupa tadi kita menyimpannya di mana. Kita simpan di mana. Nah, akan muncul di sini ya. Nah, tadi apa namanya? Tapi intinya saya sudah di-download tadi ya, ini QR code ping. Kita cari QR code ping. Delay Pak Awan? Ya delay ya. Sekarang Belum, masih belum muncul Pak. Sampai sekarang Bu? Dari tadi. Oh enggak. Ini. Ya. Yang berwarna ya. Ya, yang berwarna. Nah, ini dari sini. Oh ya, kita download dulu. Download. Oke. Oh, ini yang satunya belum di sign in ya, belum di sign in, jadi belum di login maksudnya. Baiklah, kita langsung ke ini saja Bu Rita, karena sebelumnya sudah buat juga. Nah, kita balik lagi. Nah, ini gimana Bu Rita sekarang? Sekarang masih di, ya, udah di itu Pak, flyer. Ya, di flyer. Nah, di sini ada menu unggahan, kelihatan Bu Rita? Iya. Nah, unggahan kita milihnya karena di download ya, sudah saya foldernya di download, kita pilih. Misalnya tadinya kita pilih yang ini ya. Kita oke. Ini. Kalau sudah muncul di, nah ini masih loading, kita akan tunggu. Ya, ini nanti akan muncul paling atas biasanya. Kita lihat. Oh ya, sudah ada. Nah, di sini sudah klik saja. Nah, isi dari QR code ini seperti shorten link, cuman bedanya pilihan saja. Nanti karena sebagian peserta lebih memilih pakai QR code, tidak perlu tulis lagi gitu. Nah, terserah kita isi di mana, sesuaikan saja. Jangan lupa kita tulis link QR code-nya ya. Flyer, dan di sini elemen kita pilih sedikit saja biar terlihat estetik. Misalnya kita ingin memilih yang ini. Nah, sebagai hiasan saja, CD webinarnya kita ingin pilih ini. Jangan khawatir, ini kok ketutup. Ya, jangan khawatir, kita klik kanan, bawa ke belakang saja. Nah, misalnya terlalu menutupi tulisan, kita pilih sini saja ya. Sini ada transparansi, kita saja. Oh, mohon maaf. Yang belakangnya Pak. Ya, kita klik yang belakangnya ya. Nah, ini transparansinya kita pilih ini. Nah, dan yang lainnya juga bisa kita gunakan, ini sangat banyak. Ya, saya lebih suka yang ini seperti desain-desain baju yang sekarang ya. Nah, misalnya ini kita tarik ke sini. Nah, di zoom-nya kan tadinya ketutup, klik kanan, bawa ke belakang. Ya, bawa ke belakang lagi. Nah, kita transparan, klik. Nah, transparansi di bagian. Nah, ini hanya pemanis saja. Ini tergantung selera. Lagi, ini kita di bagian pematerinya ya. Dan ini ya, ini kan bisa lihat, jangan lupa nanti kita transparansi saja. Lihat tidak terlalu polos. Dan yang terakhir yaitu kalau sudah setuju, misalnya kita sudah tidak ada yang ingin disampaikan, ditulis lagi, sudah deal, kita jangan lupa download. Sini ada pilihan JPG, PNG. Nah, kita pilih PNG saja karena resolusinya tinggi, ya, gambarnya kualitas tinggi. Kita download, kita unduh, kita tunggu di sini, ya. Nah, ini masih proses. Nah, ini dia, ya. Ini hasilnya. Oke, ini hasilnya sudah di-download. Nah, para peserta hadirin, ini sangat-sangat tidak standar karena memang waktu kita banyak gangguan. Jadi ini kurang lebih intinya playernya seperti ini. Cara menginput tulisan sudah saya jelaskan, logo dan lain. Terus ada
foto pemanisnya, ada pemateri, host dan moderator, ada bitline-nya, ada shortening, dan ada QR code. Demikianlah Bu Rita, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dari awal sampai sekarang, dan selanjutnya serahkan ke Pak Frizal. Pak Frizal, siap. Oke, baik Bapak Ibu dan anak-anak, ini tadi Canva. Kalau Canva ini sebenarnya dia banyak banget ya. Jadi sebenarnya kalau 20 menit itu nggak cukup. Jadi dia harus satu jam lah mungkin perkiraan sampai dia ke shortening ke URL gitu. Iya, gitu. Jadi seperti itulah kira-kira nanti bisa diperdalam lagi. Nah, banyak tutorial di YouTube. Nanti silakan anak-anak kalau bisa berminat silakan mencari bagaimana cara tutorial menggunakan Canva gitu. Ya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Pak Afrizal. Oke, terima kasih Pak Wawan. Materinya sangat menarik sekali terkait dengan Canva, dan memang Canva ini adalah salah satu, ya ini kemajuan teknologi ya. Kalau dulu kemudian ketika kita mau desain grafis itu butuh Corel Draw, butuh Photoshop, atau butuh Adobe Illustration yang memang butuh berharga mahal, kalaupun ada pasti softwarenya bajakan begitu ya. Nah, dengan Canva ini fiturnya gratis, bahkan baru-baru ini katanya ada Canva for Education yang full 100% gratis dengan segala macam fiturnya. Tapi ada cara data yang tertentu begitu ya. Jadi sangat menarik sekali, dan untuk anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang join pada kesempatan siang hari ini, bahwa mendesain ternyata bukan monopoli desain grafis, tapi juga semua orang bisa sekarang menuangkan, tinggal banyak referensi gitu ya. Oke, kita berlanjut ke materi yang ketiga, yaitu membuat presensi di Google Form yang akan disampaikan oleh satu-satunya wanita di antara kita. Ya iyalah. Oke, gitu ya. Silakan Bu Rita untuk presensi di Google Form, silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya mudah hari ini ya, karena kita sudah punya akun Google, ini bisa dipakai. Nanti teman-teman atau anak-anak menggunakan nanti untuk praktek apa, misalnya untuk ada acara yang menggunakan online, karena kita sering sekali mengikuti webinar online ataupun pembelajaran online itu kita diminta untuk absensi. Nah, sebenarnya bagaimana bikin absensi itu yang menarik gitu kan? Tentunya sesuai dengan butuh apa sih? Oh, kita butuhnya nama nih, hanya nama sama kelas aja misalnya kayak gitu. Nah, kita sesuaikan. Nah, bagaimana agar tidak polos aja, putih aja? Di sini saya akan mencoba menyertakan header. Jadi kepalanya dan juga fotonya gitu kan. Kalau tadi anak-anak atau rekan-rekan sudah mencoba untuk absensi, pasti akan terlihat ya di absensi itu ada judulnya, ada headernya. Kemudian di email itu pasti ada semacam flyer yang diserahkan. Itu gimana caranya? Ternyata mudah sekali caranya itu. Kita merasa sulit karena kita belum pernah mencoba gitu ya. Tapi kalau udah pernah mencoba itu biasa gitu ya. Saya akan coba share screen. Ini mohon info apa? Ya, OTW sepertinya Bu. Oke, siap. Nggak bisa full ya? Kelihatan nggak Pak? Bisa. Ya, ini anak-anak dan rekan-rekan ini, kalau kita sudah punya akun Google, kita buka aja akun Google. Apalagi sekarang ini kita sudah menggunakan Guru Belajar ID ya. Nanti anak-anak juga atau rekan-rekan juga nanti akan mendapatkan akunnya. Ini di sana saya memakai akun yang biasa aja, yang kita punya untuk akun kita sehari-harinya. Kita aja di Gmail kita, di sana nanti ada Google Drive namanya, Google Drive. Nah, di sini ada Google Drive, kita pakai Google Drive-nya. Kita waiting. Nah, ini saya tadi bikin untuk absen hari ini. Ya, kita coba buka ya. Kita coba buka. Nah, seperti ini. Nah, header ini rekan-rekan dan anak-anak ini bisa juga menggunakan Canva bikinnya ini ya. Jadi bisa menggunakan Canva. Bagaimana caranya? Tadi sudah Pak Wawan jelas bahwa anak-anak atau rekan-rekan bisa memilih dari sekian banyak template yang ada, itu bisa memilih menggunakan header. Dan di sana kalau untuk header di absensi ini kita menggunakan bukan resolusi tapi ukurannya 1600 kali 400 pixel, atau kemarin saya menggunakan itu PNG ya. Saya lupa, tapi
kita pakai pixel aja, jadi 1600 kali 400 pixel. Nah itu, ini jadinya seperti ini, Kemudian kita kasih judul, ini absensinya digunakan untuk apa sih gitu. Nah ini, di sini saya menggunakan absensi untuk absensi webinar membuat presensi dengan Google Form. Nah ini judulnya. Dan ini sudah ada responnya di sini. Ini terlihat ada responnya ya, gitu. Kemudian pengaturannya nanti akan kita atur kemudian. Nah, ini ada judul gambarnya. Nah, ini saya memasukkan flyer yang sudah saya bikin gitu sebelumnya. Saya memasukkannya di sini. Oke, kita akan mulai saja. Kita mulai dari Google Drive. Bagaimana cara bisa kita klik aja di plus ini ya, baru. Itu kemudian kita pilih Google Formulir. Ada dua pilihan sebenarnya, ada yang dari template atau yang dari baru. Nah, kita pakai judul yang baru aja. Misalnya nanti absensi, kita tulis judulnya absensi webinar Rabu gitu. Ketika kita double klik, ini yang kita klik sini, di atas dia itu akan berubah di sini ya judulnya gitu. Kemudian kalau saya sih lebih suka mengatur terlebih dahulu ya. Jadi kita setelan aja. Nah, ini saya membuat untuk mengumpulkan email. Jadi nanti sebelum ketika rekan-rekan atau anak-anak mau absensi, diminta untuk login dulu menggunakan emailnya ini di sini. Kita klik ini aja, kemudian kita beri tanda terima respon, kemudian batasi selalu, ini kita klik selalu ya. Jadi minta nggak minta kita kasih report ke emailnya gitu. Ini seperti itu. Kemudian kita batasi ke satu tanggapan aja, berarti hanya satu tanggapan aja, tidak boleh 2 kali gitu. Kemudian ini tidak usah, karena kita tidak sebagai kuis maka tidak usah dipilih sebagai kuis gitu. Ini saja, yang kemudian saja kayak sepertinya. Iya. Oke, kita simpan. Nah, bagaimana cara mengubah ada judul headernya? Nah, kita pilih di sini. Ini ya. Di sini ada tulisan header, kita pilih gambar. Gambar ini ada yang bawaan dari Google-nya gitu. Ada bawaan dari Google-nya itu ada. Kalau kita mau pilih kita yang sudah bikin headernya, kita pilih diunggah. Atau kalau mau kita mau foto juga kita pilih foto. Kita coba yang ada di sini, ada yang dari sini. Kita coba kita pilih header yang ada di sini, kita coba klik salah satu, misalnya kita pilih yang ini ya, yang warna-warni itu. Oke. Nah, muncul ya. Kemudian dia latar belakangnya ini dia akan mengikuti sesuai dengan warna yang paling banyak gitu di sini. Nah, kemudian yang kedua, ini sudah absensi webinar dari Rabu. Di sini ada alamat email. Alamat email pasti nanti kalau login pasti diminta untuk alamat email. Nah, ini di sini. Kemudian bagaimana cara memunculkan tadi ada apa namanya? Ada player. Nah, ini kita di sini. Kalau misalnya mau pakai silahkan pilih tambah gambar. Tapi kalau tidak perlu ya nggak usah gitu. Header aja cukup gitu kan. Nah, di sini kita menentukan kita mau pilih essay, pilihan ganda, atau yang lain kita klik di sini. Misalnya di sini kita akan menggunakan nama gitu ya. Nama gitu. Gitu. Ini kita pilih jawaban singkat aja gitu. Kemudian kita klik wajib diisi. Nggak usah. Itu. Kemudian nah, deskripsi ini contoh, misalnya contoh Rita Kurniasih. Jadi nanti kita ubah menjadi nama lengkap misalnya. Nah, ini Kurniasih. Nah, seperti itu. Terus apalagi yang mau kita tambahkan? Kalau sudah, ini ya.
Nah, ini kita ada, saya agak bingung karena ini layarnya kecil ya. Kita tambah lagi, kemudian kalau misalnya untuk siswa, maka kita pilih kelas. Gitu. Kelas, kita bisa bikin drop down, misalnya dia kelas, misalnya opsinya kelas 11 misalnya kan, kelas 10 misalnya, terus kedua kelas 11, itu kemudian kelas 11. Nah, ini misalnya kelas 12. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin kita minta itu apa datanya gitu. Kalau misalnya bukan kelas, misalnya usia, bisa usia rentangnya mulai dari berapa sampai berapa misalnya kayak gitu. Ini juga nanti bisa digunakan sebagai quick response atau responden juga bisa kalau untuk penelitian misalnya kayak gitu. Ini juga banyak sekali. Nah, kalau di sini sebagai absensi, nah kita pokoknya kita butuhnya apa di sini. Nah, itu yang kita tuangkan. Kita contohnya ini saja, dua ini saja. Kemudian ini kita centang wajib isi. Gitu. Kemudian kita pratinjau, seperti apa sih hasilnya gitu kan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Apakah terlihat Pak Wawan? Nah, seperti ini ya. Kalau kita klik ke bawah, nah dia Terlihat, akan muncul. Ya. Kita akan muncul, nah ini ya. Muncul ke bawah ya. Kalau drop down itu kayak gini. Itu. Ini sebagai contoh, nanti bisa di klik-klik sendiri, ini bedanya apa sih? Dan ini kalau kita simpan, ini masih kita bisa kita edit sesuai dengan yang kita mau. Nah, oke. Nah, ini gimana kalau mau kita bagikan? Kita buat salin. Oke. Kalau misalnya kita mau membagikan ke teman-teman atau ke rekan-rekan, nah kita bikin ini aja. Ini salah ya. Sorry. Oke, pratinjau Stella Tangi. Oh, sepertinya ini pakai yang tadi ya. Pakai yang sudah awal tadi. Oke, ini kita close dulu. Ini coba saya akan mencoba share linknya. Ini ya. Kok nggak ada pilihan itu ya Pak Wawan ya? Shorten linknya itu di sini. Coba dibuat baru yang secepat mungkin, nanti dikirim ke peserta, Bu. Jadi copy aja dulu, nanti buat yang sama ya? Ya, agak cepat gitu ya. Oke. Salin dulu dari yang pertama tadi, make copy, kemudian baru diedit ulang. Kayaknya ini tadi soalnya saya udah buka yang pertama ini. Di copy dulu. Oh, di copy dulu. Dari Google Drive-nya mungkin, Bu. Ini sebentar saya lihat dulu ini yang ini. Oh ya. Berarti saya di Google Drive aja ya, Pak ya? Ya. Oke. Tapi kan tadi kan buat baru ya? Jadi buat baru, makanya saya kok nggak ada ininya. Oh ini dia. Coba kirim. Salah saya kirim. Soalnya di tempat saya tuh beda sampingnya. Biasanya kan dia layar full. Nah ini ya, ini ada via email, kemudian ini ada link. Kita pilih yang link aja. Nah ini kita perpendek URL, kita salin. Nah kita bagikan. Nah saya coba bagikan ke kolom chat. Ya, silakan Bu. Ini kolom chatnya mana? Jadi untuk peserta ya nanti akan di-share Bu Rita di kolom chat, kita coba isi, nanti akan langsung direspon oleh Bu Rita seperti apa. Ya. Seperti apa yang hasil jadinya Bu ya? Iya, hasil jadinya. Ini chat. Oke. Saya coba ya, tolong nanti di respon. Ya. Coba Pak Wawan respon satu aja. Ya, belum. Masih di jalan sepertinya, Bu.
Sudah di chat, Pak? Coba, Pak. Iya, di chat ya. Ya. Belum ada, Bu ya. Belum ada ya? Ya. Atau bisa dibantu ke WhatsApp grup kita. Nanti saya share ke inilah, ke peserta. Sudah ada di chat room ya, Pak Wawan? Sudah ada Oh ya? iya, ya baru. Sudah Coba ada. Pak Abrijal mengisi coba. Oke. Oke, harus login dulu ya. Nggak harus lulus. Iya, harus login dulu ternyata. Oh ya Pak Wawan, ada yang minta dibukanya Pak Wawan, dibuka roomnya Pak Wawan. Dibuka room ya? Ya. Iya, soalnya banyak yang iseng nih. Ya udah. Oke, silakan masuk. Ya, untuk peserta lain juga, silakan mengisi presensi yang sebelumnya sudah kami share ya. Ada 3 link yang sudah kami share yang sebelum ini. Nah, silakan diisi. Jadi masing-masing pemateri itu beda-beda link presensinya. Saya belum menerima link ya. Di chatnya belum ada Pak Wawan? Ini masih yang tadi. Pak Abrijal? 10.27 ada nih? Ada kan? Ada. 10.27 ya terakhir share tadi. Ya, salah. Atau mungkin Pak Rizal dikirim ulang, Pak. Oke, siap. Ya, kami ulangi ya pada peserta, mohon mengisi presensi yang sebelumnya sudah di-share. Ada 3, ya baru sampai, ada 3 presensi ya, Bu. Iya, Bukan ada yang 3 ini, Bu ya. presensi. Bukan yang ini, bukan yang ini. Ini hanya sebagai contoh. Ya, tunggu Bu, kita isi dulu. Mudah-mudahan yang lain juga mengikuti, sehingga bisa kita lihat responnya langsung, Bu ya. Iya, bisa lihat respon nanti di sini seperti apa gitu responnya. Ya. Gitu. Ini belum ada yang Saya salah gitu mengisi. ya. Coba cara salah gitu ya. Udah muncul Pak Wawan di situ. Udah sedang mengisi, Bu. Oke. Kelasnya kelas 12 aja. Oke, Bu, sudah sepertinya. Oke, ini udah satu masuk nih, Pak Wawan. Nah, ya. Ini seperti ini responnya. Responnya ini ada ringkasan seperti ini. Siapakah yang menanggapi? Ternyata dari Pak Wawan. Kemudian nama lengkapnya Mas Setiawan, kelasnya. Pak Wawan tadi beli Pak Wawan kelasnya? 12. 12 ya. Ini pertanyaannya kan ini tadi nama lengkap. Nah, ya. Ya. Nah. Ini juga bisa kalau misalnya nilai siswa juga seperti ini bisa. Oke. Nah, kalau kita mau lihat spreadsheet-nya, kita klik aja di sini ya. Kemudian buat spreadsheet baru, buat aja. Kita lihat versi spreadsheet-nya seperti apa. Nah, ini dia. Dia mulai timestamp-nya jam 10.31 tadi, Pak Awan sudah mulai absensi, kemudian ada alamat emailnya, nama lengkapnya, dan kelasnya. Ini dia yang tadi absensinya seperti ini. Nah, mungkin kita aja Pak Afrizal dan Pak Wawan dari saya. Nanti kalau ada yang kurang lebih, saya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di lain kesempatan, karena waktu kita ternyata molornya jauh banget ini. Gitu. Saya kembalikan Pak Wawan dan Pak Afrizal. Oke, terima kasih Bu Rita atas materinya terkait dengan membuat presensi di Google Form. Dan memang betul sekali ya, kita meleset 30 menit dari target awal jam 9 sampai jam 10. Ternyata sudah meleset sampai 30 menit dan luar biasa peserta kita masih stay di room. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua dan semua rekan-rekan semuanya. Dan sampai kita di ujung acara. Sepertinya Pak Wawan, Bu Rita, ini adalah pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 dan pertemuan terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada partisipan yang sudah bergabung bersama kita selama ini, mendukung kita semua, dan juga kepada Bu Rita dan Pak Wawan atas kerjasamanya selama kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 2 bulan ke belakang.
Oke, silakan Pak Wawan dan Bu Rita. Monggo Pak Wawan. Sepertinya cukup dari saya cukup. Ya, terima kasih untuk para hadirin yang ada di Zoom, yang di room ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian juga bisa mengikuti pelatihan ini dan kita siap bantu gitu, totalitas ya. Siap. Demikian Pak Faisal. Ya. Iya, kalau pokoknya saya sangat-sangat berterima kasih yang sudah join di room dari mulai kita awal pengibasan sampai hari ini kita terakhir di diseminasi ya. Luar biasa banget sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan sampai kita bertiga semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan gitu. Itu harapannya gitu kan Pak dari kita bertiga gitu. Mungkin ditutup Pak Afrizal? Oke, Ya, Pak Afrizal. itu saja, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih seluruh peserta dan juga seluruh siswa kita ya, anak-anak kita yang sudah ikut turut membantu mendukung kita semua. Semoga selalu sehat dan jangan lupa selama pandemi tetap selalu kreatif dan inovatif serta manfaatkan waktu sebaik mungkin. Akhir kata, kami bertiga mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Kita boleh foto dulu nggak? Foto cekrek gitu. Iya. Bisa buka ini dulu nggak? Bisa buka kamera dulu nggak ini anak-anak dan rekan-rekan? Kita foto sebentar. Boleh. Silakan, Ya. mungkin ada yang mau buka videonya, apa Ibu? Bu Ria, Bu Peti. Bu Ria, Bu Peti. Bu Penny di rumah. Oke, kita foto dulu. Rizka udah, oke. Woi, Rizka. Bu Ria, mana ya? Oke, kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu ya. Mana nih Citra Barinda? Ke gallery view, gallery view. Siapa? Oppo 3S, Bu Feti, ya, Bu Penny, Bu Imel. Bu Citra rupanya. Bu Citra. Oke guys, terima kasih banyak ya. Thank you so much. Oke, 1, 2, 3. Cekrek. Lagi Pak Afrizal. Lagi. Monggo. Ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Udah. Oh, Penny, ada Penny udah muncul. Mana Bu Penny tadi? Loh, kabur lagi dia. Kabur lagi. Udah, itu aja. Oke. Terima kasih yang sudah merelakan kuotanya untuk bisa join sama kita hari ini. Luar biasa kalian. Ya, semoga dibalas oleh Allah kebaikannya. Amin. Oke, itu aja. Cukup Pak Wawan ya. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.